tadi ada beberapa nih pertanyaan sejenis seperti ini. Eh, Bagaimana ya penggunaan aplikasi seperti Grammarly? Karena hasilnya tidak kalah bagus dengan proofreading yang dilaksanakan secara manual. Nah, tadi juga ada sih pertanyaan yang senada seperti ini. Jadi kasarnya beginilah, ngapain kita pakai proofreading? Kan sudah ada Grammarly. Nah, itu ya mungkin itu yang pertama begitu. Tapi sebelum ini mungkin saya akan langsung juga yang kedua. Jadi karena mungkin supaya bisa dijawab sekaligus juga. Eh, nah, bagaimana cara cepat bagi kita untuk mengecek kebenaran penggunaan istilah pada bidang ilmu yang sedang kita proofread? Ya, ini mungkin kalau kita menjadi seorang proofreader, kemudian ada naskah yang apa ya, yang mungkin dari berbagai bidang ilmu seperti tadi Mr. Ryan sampaikan ada yang dari pendidikan, ada yang dari kimia. Nah, itu bagaimana cara mengecek penggunaan istilah? Nah, mungkin itu dua itu dulu, Mr. Ryan silahkan. Oke, terima kasih Bu. Untuk yang pertama, Grammarly itu bagus, tapi kebanyakan yang naskah yang saya dapat itu sudah pakai Grammarly juga. Tetap aja masih ada banyak kesalahan, ya. Kadang-kadang yang app atau yang program itu tidak bisa terdeteksi perspektif, oke. So for apps and programs seperti itu kayak pakai matematika, kayak hitung-hitungan, ya. Oh yes, seperti Ibu bilang tadi. Tapi kadang-kadang ya kalau kita manually proofread, right, or proofread manually, kita bisa lihat perspektif dari penulisnya. Ini kenapa pakai ini, ya. Kalau Grammarly, misalkan kayak gini, like spell check, kadang-kadang kita lihat, ini salah spelling ya. Sebenarnya itu nggak salah, mungkin itu terminologi yang baru atau kekinian. Dan dengan versi Microsoft Word yang kita punya, itu tidak terdeteksi sebagai kata yang sudah exist ya. Grammarly juga sama, okay? So yeah, that's why kita tetap seharusnya pakai manual proofreading. Another reason, kalau kita pakai Grammarly, ya, kita jadi malas. Kita pakai Grammarly, dan kita percaya total full dengan program itu, okay, atau app itu, website itu, whatever like tool itu, dan kita justru kayak kita tidak tahu sendiri sebenarnya, kita tidak belajar. See, for me, kalau kita selalu tergantung kayak app-app yang kayak gitu, berarti kita tidak jalani prosesnya. Kita bisa belajar dari prosesnya. Walaupun kita meng-hire proofreader, ya, mungkin kalian mikir itu sama seperti saya pakai Grammarly, ya. Tapi kita bisa track changes seperti itu, dan kita juga bisa komunikasi sama proofreadernya nanti. Dan tanya kenapa ini salah. Okay? Tidak mungkin proofreadernya akan tidak jawab, ya. Tapi Grammarly itu susah, ya. Kalau kita tidak bisa tanya ke app-nya, ya. Untuk pertanyaan kedua, maaf Bu, bisa ingetin sedikit? Oke, ini dari Ibu Dewi Ulia. Ini bagaimana cara cepat untuk mengecek kebenaran penggunaan istilah? Oke, terima kasih Bu. Ya, kalau saya menerima naskah, sebelum saya jalani proofreading proses, saya research dulu sendiri. First saya lihat kata kuncinya, dan saya lihat contoh-contoh dari research yang lain, okay, di bidang yang sama, okay. Dan saya cek apakah kata ini lazim, okay. Biasanya kita belajar dari itu, dan lama-lama kalau kita sudah menerima banyak naskah dari macam bidang, kita juga lama-lama sudah tahu, ya. Tapi kita selalu bisa cari contoh di misalkan kalau pendidikan, kita cari naskah tentang pendidikan, dan kita bisa lihat kan, kalau ingin lebih jelas lagi, kita cari naskah yang lebih spesifik lagi dengan judul yang hampir sama atau sama sebenarnya, ya. Dan kita bisa lihat, dan jangan cuma percaya dari satu, tapi kita misalkan lihat 5 naskah, cek.
And then kalau ada kesamaan, berarti ya ini mungkin benar atau lazim dipakai. Oke, next. Oke. Iya, nah ini stylistic konsistensi ya. Bagaimana cara cepat kita bisa memastikan semua kata per kata sudah konsisten pada satu style ya? Nah ini memang ini challenge ya barangkali ya Mr. Ryan ya. Kalau sebagai non-native speaker gitu ya, misalnya kita itu tidak bisa membedakan apakah ini Britain atau Amerika. Nah ada nggak tipsnya gitu ya? Okay. Wow. This is sulit ya. Sulit ya. Ya, benar. Ini sebenarnya ini dari pengalaman. Okay. For me ini tidak terlalu penting sih, but it's like karena saya dari Amerika, saya tahu American English. Kalau saya lihat ada kata yang, hey, kenapa ini pakai S, right? Saya langsung cek misalkan di Google, apakah ini emang ada versi mengejakan kayak gini seperti ini, ya, right? Lama-lama saya udah tahu, oh berarti okay, di British English ya, ini pakai S berarti. Saya bukan orang Inggris kan, bukan dari UK, tapi dari pengalaman, lama-lama saya jadi tahu, right? Dan misalkan kalau kita biasanya menerima naskah dalam British English, kalau kita lihat ada kayak spelling yang aneh, structure yang agak beda, tinggal kita cari sendiri di Google atau di kayak like a dictionary or something like that, right? Professional proofreaders, ya, itu dari pengalaman. Mungkin awal-awalnya masih banyak bingung-bingungnya, ya, masih harus proofread berkali-kali, ya, seperti itu. Tapi lama-lama sudah tahu, itu kayak jadi database, ya, in our brains. So we already know, ini pakai Z, okay, berarti, okay, ini kayaknya American English, ya udah, saya mau cek dulu. Oh iya benar, ini versi American English, okay. Nah kalau kita lihat dari klien kita diminta British, ya, berarti itu salah. Tapi mungkin yang lebih tepat lagi, kalau saya tidak bisa langsung tahu itu salah apa enggak, gimana caranya ngecek? Ya itu susah sih sebenarnya. Ya, kita juga harus ingat kalau kita proofreading dan masih ada banyak kesalahan, pasti itu di kickback lagi dan itu ada comment dari jurnal itu. Ya, and then tinggal kita bagusin lagi. Okay? Tidak ada orang yang bilang proofreading harus cuma sekali. Okay? So proofreading, saya sering dapat proofreading yang artikel atau naskah yang sudah telah di proofread berkali-kali. Okay? Again, this is two heads are better than one, kan? Sebagai proofreader tidak mungkin semua bisa langsung ditangkap. Okay? Yeah. Okay, next question. Iya. Oke, ya ini kita bisa baca. Jadi ketika menjadi proofreader dan mendapatkan naskah yang secara konteks masih belum sinkron, sedangkan tadi sudah disampaikan ya bahwa sebetulnya job desk proofreader itu tidak ada di ranah editor. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah tetap hanya di ranah proofreader atau seperti apa? Ini barangkali ada tanggapan dari Mr. Ryan. Mungkin pengalaman Mr. Ryan juga sering ya seperti ini. Okay, you get the question, Mr. Ryan? Right. I see that. Yes, saya sering lihat ini. Biasanya kalau saya lihat itu, walaupun saya bukan editor, saya highlight, dan saya kirim chat ke penulisnya. Apakah ini benar maksud Anda ini? Soalnya ini kayak bentrok, you know. Now itu dari kebaikan proofreader-nya sih, karena itu sebenarnya di luar proofreader. Tapi kadang-kadang ya itu tergantung permintaan dari kliennya. Tapi dan itu juga dari proofreader itu sendiri. Kalau dia ingin cuek, ini bukan proofreading, ini editing misalkan, ya bisa jadi dia lewatkan. Tapi kalau proofreader yang tidak cuek sekali, yang agak bagus, pasti kalau ketahuan ini bentrok atau ide ini nggak, konflik,
dengan ide yang lain, pasti dia akan bilang ke kliennya. Tapi kita juga harus ingat kalau kita di-hire untuk proofreading, ya, remember editing itu seluruh dokumen manuskrip itu ditulis, ya. Kita juga tidak mau bikin orang tersinggung, ya. Like this, like, kamu tidak tahu tentang ilmiah ini atau itu. Masa proofreader bisa bilang hipotesis ini salah? Yeah. So most of the time saya lebih ke ya udah saya cuma koreksi bahasa Inggrisnya karena emang saya dibayar untuk itu, ya. Nah, kalau ada permintaan lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi dari kliennya, ya mungkin baru saya lebih ikut campur atau sedikit editing juga, ya. Again, itu semua sesuai permintaan, ya. Oke. Wah, mungkin ini kurang ini ya, karena ini kan dari perspektif pengelolaan jurnal. Jadi mungkin saya skip saja karena ini berbeda ya konteksnya ya. Karena editor jurnal itu berbeda ya job desk-nya dengan proofreader ya. Mungkin saya skip. Berikutnya ya. Nah, ini mungkin agak teknis juga terkait penggunaan Oxford comma secara tata bahasa. Ini apakah yang benar adalah menggunakan Oxford comma atau kita tidak boleh menggunakannya? Ini barangkali mohon jawabannya dari Mr. Ryan, silakan. Hold on, let me first look at what an Oxford comma is. What is Oxford comma? Saya juga belum tahu. Yeah, that's what I'm saying. Yeah, what is that? Barangkali ada Ibu Ening Ariningsi, apakah masih memonitor? Barangkali boleh disampaikan langsung apa yang dimaksud dengan Oxford comma. Apakah Bu Ening Ariningsi masih hadir di sini? Oke, karena sepertinya lagi tidak memonitor, barangkali kita skip dulu karena saya juga belum tahu apa yang dimaksud dengan Oxford comma ini ya. Baik, oke. Oh ada, ya silakan Bu Ening, mungkin ada penjelasannya. Maaf, buka nggak kameranya. Oke, silakan Bu. Yang dimaksud right. I understand. Yeah. I get it. Okay. Well, you know, in American English, see, this is weird. I guess that's why it's called the Oxford comma and stuff like that. Yeah, but yeah, I see here kind of like a list where you have the last two. You have a list of 3 items. And you have a comma, but then the last 2 things, there's no comma there. I grew up in all of my writing, you will always have a comma. You wouldn't skip a comma, but like I said, things change. Like I remember before, people said presentation, not presentation. People said sexual harassment, not sexual harassment, right? And so, yeah, I still see it. I guess we can still use that comma. I don't think it's incorrect to not, put a comma there. If we have a series like of 3 items or like 3 fragments or 3 phrases or expressions like that. But I think both are correct. Again, it depends on who is checking it. Okay. Because this is what happened. And this is why there's a big difference between the spoken language, spoken English and written English, and that's also why there are 2 styles. There's APA, there's MLA. Because, sometimes people merasa paling benar, right? And then jadi ada debat, yeah? So for me, if it's something simple like that, I think we shouldn't really worry too much about it. Because if the journal, they have their own standard, they will tell you about that. Okay. That's something I think that it's kind of like a non-issue. Okay, thank you very much. You're welcome. Okay, I still have some questions from chat, but I will select some of them. The question is from Ibu Asmah Ahriana dari Undipa yang bertanya, apakah proofreading bisa membantu mengurangi tingkat plagiasi dalam penyusunan buku atau jurnal? Maybe you have a comment, Mr. Ryan? Oh, I do. Sure. Okay, yeah, I know. I would like comment too. Okay, that's a good question. Okay. Yes, it's a good question. And actually, I think a lot of people ask for proofread. Sometimes I proofread a document, and if the person is not honest with